Terima kasih. Ya, betul, terima kasih sudah sampai di sini. Di antara begitu banyak video, begitu banyak konten, begitu banyak suara yang berseliweran di beranda hidupmu. Entah bagaimana, jarimu jatuh pada video ini. Dan izinkan aku mengatakan satu hal sederhana. Ini bukan kebetulan. Di dunia yang terlihat ramai, yang terlihat tergesa-gesa, yang seolah memaksamu untuk selalu kuat, kamu justru tiba di sini. Di ruang kata, yang pelan, yang sunyi, yang seperti doa. Seolah semesta sedang berbisik, dengarkan dulu ini, sebelum kamu melangkah lebih jauh. Hari ini kita berbicara tentang satu tema yang tak main-main. Sebelum menikah, sebelum mengikat hidup, sebelum menyatukan dua jalan. Orang Jawa dulu selalu berpesan, cek dulu hitungan, cek dulu weton, cek dulu tanda-tanda, bukan supaya takut, tapi supaya sadar. Dan malam ini, atau mungkin siang ini, atau kapanpun kamu menonton ini, aku ingin menemanimu, tidak menggurui, tidak menghakimi, tidak berkata, seharusnya begini, seharusnya begitu. Tidak, aku hanya ingin duduk bersamamu. Di antara jeda yang panjang, di antara napas yang kamu tarik pelan, membiarkan kata-kata ini mengalir, masuk ke ruang paling dalam dari dirimu. Karena pernikahan bukan sekadar janji dua mulut. Ia adalah pertemuan dua riwayat, dua masa lalu, dua takdir, dua keluarga, dua dunia yang pelan-pelan akan saling menyatu. Dan sebelum itu terjadi, orang-orang tua kita dulu memilih berhenti sebentar. Tidak terburu-buru, tidak sekadar ikut tren, tidak cuma karena teman-teman sudah menikah semua. Mereka berhenti, mereka menghitung, mereka menimbang, mereka berdoa. Hitungan Jawa, weton, neptu. Bagi sebagian orang mungkin terlihat seperti angka-angka biasa. Namun bagi yang mau mendengar dengan hati, itu bukan sekadar angka, itu adalah bahasa jiwa, bahasa tentang ritme hidupmu, bahasa tentang getaran yang kamu bawa sejak lahir. Bahasa yang tidak berteriak, hanya berbisik, perhatikan, ini jalanmu, ini pelajaranmu, ini yang perlu kamu waspadai, ini yang bisa kamu syukuri. Dan sekarang, kamu hadir di sini. Bukan kebetulan, bukan salah klik, bukan sekadar iseng. Mungkin hatimu memang sedang memanggil jawaban. Mungkin kamu sedang berdiri di persimpangan. Mungkin kamu sedang memikirkan seseorang. Atau mungkin kamu sedang memikirkan dirimu sendiri. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku kembali mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu bertahan menonton. Terima kasih karena kamu memberi waktu bagi dirimu sendiri. Terima kasih karena kamu berani melihat ke dalam. Tidak semua orang sanggup, banyak yang memilih lari, banyak yang memilih pura-pura kuat, banyak yang memilih tertawa, padahal hatinya retak. Tetapi kamu memilih berhenti sebentar, dan mendengarkan sesuatu yang sunyi. Sekarang aku ingin mengatakan satu kalimat yang mungkin terasa sederhana, tetapi kuat. Kamu tidak kebetulan menonton video ini. Ada hal-hal tertentu, yang memang sedang menemuimu. Ada jawaban yang mungkin belum lengkap. Ada pertanyaan yang mungkin belum selesai. Ada luka yang mungkin belum sembuh. Dan semesta mendorongmu pelan ke sini. Mungkin kamu akan menikah. Mungkin kamu sedang dilamar. Mungkin kamu baru saja berpisah. Mungkin kamu ragu. Mungkin kamu yakin tapi tetap ingin memastikan. Apapun itu, tidak masalah. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlalu cepat. Yang ada hanyalah, apakah kamu benar-benar sadar saat melangkah? Itulah mengapa orang Jawa berkata, sebelum menikah, cek hitungan Jawa dulu, agar terhindar dari nasib buruk. Tetapi ingat, hitungan bukanlah ancaman, hitungan bukan vonis, hitungan bukan kalimat, kalau tidak cocok, pasti hancur. Tidak seperti itu. Hitungan hanyalah lampu kecil di pinggir jalan. Ia berbisik, awas lubang di depan, tetapi kamu tetaplah pengemudinya. Di bagian satu ini, aku ingin menuntunmu terlebih dahulu ke satu hal penting. Kesadaran bahwa langkahmu berarti. Coba rasakan, setiap keputusan dalam hidupmu, selalu membawa rantai akibat. Satu kata bisa menyembuhkan, satu kata bisa melukai. Satu pilihan bisa membuka jalan, satu pilihan bisa mempersulit perjalanan. Begitu pula pernikahan. Jika benar, ia menjadi rumah yang teduh. Jika keliru, ia menjadi hujan yang tak kunjung reda di dalam dada. Karena itu, jangan heran jika video ini menyapamu sekarang. Ia datang di waktu yang tepat, saat kamu siap mendengar, atau setidaknya, saat kamu mulai ingin mendengar.
Dan di sini, aku tidak hanya ingin memberimu informasi. Aku ingin mengajakmu berinteraksi dengan hidupmu sendiri. Jika kamu sudah mendengarkan sampai bagian ini, aku ingin mengajakmu melakukan sesuatu yang sederhana tapi bermakna. Tuliskan di kolom komentar angka 77. Ya, 77. Angka itu bukan sekadar angka. 77 adalah simbol niat dan kesadaran. Angka 27 yang berdampingan. Seperti dua jiwa yang sedang belajar berjalan bersama. Dengan menuliskan 77, kamu seolah berkata kepada dirimu sendiri, aku siap belajar, aku siap memahami, aku siap melangkah dengan sadar, bukan dengan terburu-buru. Dan kamu akan terkejut, berapa banyak orang lain yang juga menuliskan 77. Mereka yang sama-sama sedang mencari, sama-sama sedang ragu, sama-sama sedang belajar, bahwa pernikahan bukan hanya pesta, tetapi perjalanan jiwa. Tuliskan juga di komentar, apa yang membuatmu sampai mencari tema ini? Apakah karena kamu sedang menuju pernikahan? Atau sedang dalam hubungan yang kamu ragukan? Atau justru karena kamu ingin memahami dirimu sendiri dulu, sebelum siapapun masuk dalam hidupmu? Tidak perlu cerita panjang, cukup beberapa kata pun tak apa. Ingat, ruang ini bukan untuk menghakimi. Ruang ini adalah tempat hati beristirahat sebentar dari keramaian. Sekarang, izinkan aku bermain sedikit dengan gimmick yang halus. Dengan kalimat-kalimat yang mungkin terasa seperti mantra kecil. Siap, tarik napas pelan, tahan sebentar, hembuskan perlahan, ulangi dalam hati. Aku tidak kebetulan sampai di sini. Aku sedang dipandu menuju sesuatu yang perlu aku pahami. Aku siap belajar tanpa takut, tanpa terburu-buru. Rasakan bagaimana tubuhmu mulai rileks. Pikiranmu melambat, dan kata-kata ini tidak hanya engkau dengar, tetapi kamu alami, karena sejatinya, hitungan Jawa bukan tentang mistik semata. Ia bukan sekadar ritual, ia adalah cara orang tua dahulu menjaga hati. Mereka tahu, pernikahan itu berat, indah, iya, suci, iya, tapi juga menguji. Maka sebelum semua terjadi, mereka berkata, tenang dulu, nak, lihat dulu tanda, dengarkan dulu hatimu, dan jangan lupa, minta restu pada Yang Maha Mengatur. Dan di titik inilah kita berada sekarang. Di gerbang pertama, di bagian 1, bagian untuk berhenti sebentar, bagian untuk menyadari betapa besar langkah ini, bagian untuk berkata pada diri sendiri, aku tidak boleh main-main dengan hidupku. Gimik yang kamu rasakan di kata-kata ini, biarkan saja bekerja, biarkan ia menggoyang halus pintu hatimu. Biarkan ia membuka ruang yang lama kamu tutup. Karena seringkali, yang paling kita takuti bukanlah pernikahan, tetapi kejujuran pada diri sendiri. Jujur bahwa kita masih luka. Jujur bahwa kita masih ragu. Jujur bahwa kita masih belajar. Jujur bahwa kita ingin bahagia, tapi belum tahu caranya. Di bagian 1 ini, aku ingin kamu mengakui satu hal. Aku manusia yang sedang belajar. Tidak sempurna, tidak selalu kuat, tidak selalu tahu arah, dan itu tidak apa-apa. Sekarang lihat ke dalam dirimu. Bayangkan wajahmu sendiri, wajah yang sudah melewati banyak hal, yang pernah tertawa, pernah menangis, pernah patah, pernah bangkit lagi. Bisikkan pelan di dalam hati. Terima kasih, diriku, sudah sejauh ini bertahan. Karena sebelum menghitung weton, sebelum melihat neptu, sebelum menimbang cocok atau tidak cocok, satu hal terpenting adalah, apakah kamu sudah sayang kepada dirimu sendiri? Di akhir bagian 1 ini, aku ingin menutup dengan satu kalimat yang mengikat semuanya. Kamu tidak kebetulan menonton video ini. Video ini datang sebagai tanda, sebagai jeda, sebagai pintu kecil yang mengajakmu masuk ke dalam diri. Sebelum kamu masuk ke dalam kehidupan orang lain melalui pernikahan. Dan jika kamu merasa narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa tuliskan di komentar, 77. Sebagai tanda bahwa jiwamu sudah mengetuk pintu kesadaran. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Tentang makna hitungan Jawa, tentang pertemuan dua energi, tentang takdir yang saling menyapa. Tapi untuk saat ini, beristirahatlah sebentar dalam kata-kata ini. Biarkan hatimu tenang, biarkan jiwamu duduk, biarkan semesta bekerja pelan-pelan. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah mendengar sampai sejauh ini. Terima kasih sudah percaya bahwa kata-kata pun bisa menjadi jalan pulang. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Lebih dari sekadar pintu, lebih dari sekadar permukaan kata-kata yang tadi sudah kamu dengarkan. Di bagian 1, kita berhenti sebentar.
Kita menoleh ke dalam diri. Kita menyadari bahwa langkah menuju pernikahan bukan permainan kecil. Ada jiwa, ada takdir, ada masa depan yang ikut bergerak. Di bagian 2 ini, kita akan berbicara tentang hitungan Jawa itu sendiri. Tentang weton, tentang neptu, tentang pertemuan dua energi. Tentang bagaimana orang Jawa dulu membaca gelombang halus kehidupan. Sekali lagi, tidak untuk menakut-nakuti. Tidak untuk memutuskan nasib seseorang. Tidak untuk berkata, kalau tidak cocok, hancur. Tidak, kita hanya ingin memahami, menghargai kearifan lama, dan menjadikannya sebagai cermin untuk melihat ke dalam hati kita sendiri. Orang Jawa percaya, bahwa setiap manusia lahir membawa getaran. Getaran itu bukan terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh batin. Sejak kamu pertama kali membuka mata di dunia ini, tanggal lahirmu, pasaranmu, harimu, semua itu seolah merekam irama dasar perjalanan hidupmu. Itulah yang kemudian disebut weton. Ada angka-angka, ada neptu, ada hitungan. Bagi sebagian orang, ini hanya deretan simbol. Namun bagi mereka yang mau diam sebentar, mau mendengarkan tanpa tergesa-gesa, ia menjadi bahasa halus antara manusia dan semesta. Ketika dua orang hendak menikah, dua weton bertemu, bukan sekadar bertemu sebagai angka, tetapi bertemu sebagai cerita, dua masa kecil, dua didikan keluarga, dua doa ibu yang dipanjatkan diam-diam setiap malam, dua beban yang tidak selalu terlihat, dua harapan yang mungkin belum sempat diucapkan. Hitungan Jawa mencoba membaca, apa yang terjadi jika dua gelombang ini dipersatukan. Apakah mereka saling menguatkan, atau mereka justru menguji satu sama lain sangat keras. Namun disinilah pentingnya untuk tenang. Hitungan Jawa bukan seperti palu hakim yang mengetuk meja. Ia tidak berkata, kamu gagal. Ia hanya berbisik, di sini ada pelajaran lebih besar, siapkah kamu menjalaninya? Kadang, ketika hitungan menunjukkan hasil kurang baik, yang terjadi bukanlah nasib buruk, melainkan pembelajaran jiwa yang lebih dalam. Dan ketika hitungan terlihat baik, itu bukan garansi hidup tanpa masalah, melainkan izin untuk melangkah dengan doa yang kuat. Orang Jawa dulu sangat memahami ini. Mereka tidak takut pada hitungan. Mereka juga tidak memuja hitungan. Mereka hanya menghormatinya. Mereka percaya, hidup seperti menyeberangi sungai. Kalau tahu ada batu licin di depan, kita bisa lebih berhati-hati. Begitulah fungsi hitungan. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk membuat kita lebih waspada, lebih dewasa. Coba bayangkan dua orang hendak menikah. Yang satu membawa sifat api, cepat, kuat, penuh semangat. Yang satu membawa sifat air, tenang, dalam, mudah menyerap rasa. Jika tidak disadari, api bisa menguapkan air bisa memadamkan api. Tetapi jika keduanya sadar, api bisa menghangatkan air bisa menenangkan api. Hitungan Jawa mencoba memberi kode kecil. Ini api, ini air, pelajari caranya berdampingan. Semua itu kembali pada sikap kita, bukan pada angka. Di titik ini, aku ingin mengajakmu kembali masuk ke dalam dirimu sendiri. Tidak usah memikirkan orang lain dulu. Tidak usah memikirkan apakah pasanganmu cocok atau tidak menurut hitungan. Tanyakan sesuatu yang lebih sunyi. Siapa aku sebenarnya? Apa sifat dasarku? Apakah aku api yang mudah marah? Apakah aku angin yang gampang pergi? Apakah aku air yang mudah terserap luka? Apakah aku tanah yang memendam terlalu banyak? Karena, apapun hasil hitungan Jawa, jika kita tidak mengenal diri sendiri, semua akan terasa berat. Orang tua Jawa dahulu berkata pelan, Nerti Siradisek, pahami dirimu dulu, karena dua orang menikah bukan untuk menang satu sama lain, tetapi untuk saling menolong menyelesaikan PR jiwa masing-masing. Kadang, pasangan yang menurut hitungan berat, justru membuat kedua orang di dalamnya tumbuh luar biasa. Mereka belajar sabar, belajar ikhlas, belajar memahami luka yang tidak terlihat. Mereka digembleng oleh kehidupan, tapi akhirnya menjadi lebih kuat. Namun kadang juga, pasangan yang secara hitungan sangat bagus, tetap berpisah. Bukan karena hitungan salah, tapi karena jiwa mereka menolak belajar. Hitungan tidak pernah melawan manusia. Yang sering melawan hanyalah ego manusia itu sendiri. Di bagian 2 ini, kita sedang belajar membalik arah pandang. Bukan hanya menanyakan, apakah weton kami cocok, tetapi juga menanyakan, apakah kami saling menguatkan, apakah kami sama-sama mau belajar, apakah kami siap bersyukur ketika mudah, dan bersabar ketika sulit.
Pernikahan bukan tempat untuk membuktikan siapa paling benar. Pernikahan adalah tempat dua orang belajar menjadi manusia seutuhnya. Orang Jawa percaya, ada energi pertemuan, saat dua weton bertemu, bukan hanya hari lahir yang bertemu, tetapi seluruh perjalanan batin. Karena itu, sebelum menikah, mereka menghitung. Namun setelah itu, mereka berserah. Menghitung tanpa menyombongkan hasilnya, berserah tanpa menyalahkan takdirnya. Sekarang, aku ingin mengajakmu berinteraksi sedikit lagi. Jika kamu sampai di bagian ini, dan hatimu masih menyimak, tuliskan di komentar satu kalimat yang paling jujur dari hatimu saat ini. Tidak perlu indah, tidak perlu dibuat-buat, cukup jujur. Bisa sesederhana, aku masih takut, atau aku sedang belajar, atau aku ingin bahagia tapi bingung caranya. Kejujuran kecil itu akan menjadi doa bagi dirimu sendiri. Karena kata yang lahir dari hati, tidak hilang begitu saja. Dan jika kamu belum menuliskan 77 di bagian sebelumnya, kamu masih boleh menuliskannya sekarang. 77 sebagai tanda, aku ikut hadir di perjalanan ini. Kembali kepada hitungan Jawa, ada satu hal yang jarang dibicarakan orang. Banyak yang hanya fokus pada cocok atau tidak cocok. Padahal ada inti yang lebih dalam. Hitungan Jawa mengajarkan tanggung jawab batin. Jika hasilnya baik, kamu bertanggung jawab untuk menjaga kebaikan itu. Tidak lalai, tidak sombong. Jika hasilnya berat, kamu bertanggung jawab untuk belajar lebih sabar. Tidak mengeluh berlebihan, tidak menyalahkan pasangan atau takdir. Kedewasaan inilah yang membuat hidup menjadi terang. Bukan angka-angka itu sendiri. Bayangkan dua orang dengan hitungan yang katanya berat. Namun setiap hari mereka saling memaafkan, saling menguatkan, saling mendoakan diam-diam tanpa pamrih. Bandingkan dengan dua orang yang hitungannya sangat baik, tetapi penuh ego, penuh tuntutan, penuh keinginan untuk menang sendiri. Yang mana kira-kira lebih dekat pada kebahagiaan? Jawabannya ada di hatimu. Tenang saja, kamu tahu. Di bagian dua ini kita juga perlu mengatakan sesuatu yang jujur. Tidak semua yang berat harus ditinggalkan. Kadang yang berat justru menempamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Namun, tidak semua yang indah harus dipaksakan. Jika hatimu sangat letih, jika jiwamu terasa menyempit, barangkali semesta sedang memintamu berhenti sebentar dan berpikir ulang. Hitungan Jawa hanya membantu memberi bahasa kepada perasaan itu. Bahasa untuk mengatakan, ini pelajaran, ini ujian, ini berkah, ini peringatan halus. Dan kamu tidak perlu memahaminya dengan logika saja. Kadang justru hati yang lebih mengerti lebih dulu. Pikirannya baru menyusul belakangan. Di tengah semua ini, ada satu kalimat yang pelan tapi kuat. Takdir tidak sedang melawanmu. Takdir justru sedang mendidikmu. Jika jalanmu terasa berliku, bukan berarti kamu salah. Mungkin kamu sedang dibentuk, dipoles, dipertemukan dengan sisi dirimu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Dan pernikahan adalah salah satu cermin terbesar untuk melihat diri sendiri apa adanya. Pasanganmu bukan hanya teman tidur. Ia adalah cermin batin. Ia menunjukkan bagian dirimu yang belum selesai. Kadang menyenangkan, kadang menyakitkan, tapi selalu membuatmu tumbuh. Disinilah letak keindahan kejawen. Ia tidak sekadar bicara ritual. Ia bicara kesadaran jiwa. Hitungan hanya pintu masuk. Yang sesungguhnya penting adalah bagaimana kamu menjalani hidup setelah membaca tanda-tanda itu. Di penghujung bagian dua ini, aku ingin mengajakmu merasakan jeda. Diam sebentar, jangan buru-buru gulirkan layar, letakkan tanganmu, tarik napas perlahan, hembuskan pelan, dan bisikkan dalam hati, apapun hitungan Jawa tentangku, aku memilih belajar, apapun hasilnya, aku memilih bersyukur, apapun tantangannya, aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Karena pada akhirnya, yang bergerak bukan angka, yang bergerak adalah hatimu, yang berubah bukan nasib semata. Yang berubah adalah caramu memandang hidup. Jika kamu sudah sampai di sini, terima kasih, benar-benar terima kasih. Kamu telah berjalan jauh di dalam dirimu sendiri. Tidak semua orang sanggup. Sebentar lagi kita akan masuk ke bagian 3. Bagian tentang penutup, doa, dan pilihan. Bagian ketika semua pembahasan ini kembali dirangkul dalam keheningan. Namun untuk saat ini, biarkan kata-kata ini tinggal sebentar di hatimu. Biarkan mereka duduk. Biarkan mereka menyala kecil seperti lampu di pojok kamar yang gelap. Dan ingatlah, kamu tidak kebetulan sampai di sini. Kita sudah berjalan jauh, pelan-pelan,
Tanpa tergesa, menyusuri koridor kata yang senyap. Di bagian 1, kita belajar berhenti. Di bagian 2, kita belajar memahami. Dan di bagian 3 ini, kita akan belajar melepaskan dan memilih. Tidak melepaskan orang, tetapi melepaskan ketakutan-ketakutan yang membelenggu dirimu sendiri. Tidak memilih angka, tetapi memilih bagaimana caramu berjalan dalam hidup ini. Pernikahan selalu terlihat besar dari luar. Gaun, cincin, tawa keluarga, foto-foto di dinding. Namun dari dalam, pernikahan adalah ruang yang sunyi. Ruang tempat dua jiwa duduk berhadapan. Tanpa topeng, tanpa pencahayaan panggung, tanpa filter apapun. Di sanalah terlihat dengan jelas apa yang sebenarnya kita cari, dan apa yang benar-benar kita takutkan. Orang Jawa mengajarkan satu hal sederhana. Sebelum menyatu dengan orang lain, berdamailah dengan dirimu sendiri. Hitungan Jawa, weton, neptu, pertemuan energi. Semua itu seperti daun-daun tua yang menyimpan pesan. Bukan untuk menutup jalanmu, melainkan untuk menuntunmu agar tidak tersesat oleh egomu sendiri. Sekarang, izinkan aku bertanya pelan. Apakah kamu sungguh-sungguh siap menikah? Atau kamu hanya tidak ingin sendirian? Apakah kamu siap menerima seseorang apa adanya? Atau kamu berharap dia akan berubah menjadi versi yang kamu inginkan? Apakah kamu melihat pernikahan sebagai perjalanan? Atau sebagai akhir dari pencarian? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak perlu dijawab dengan bibirmu. Cukup hatimu saja yang menjawabnya. Karena hati selalu tahu lebih dulu. Bahkan sebelum pikiran sempat memberi alasan. Hitungan Jawa sering dianggap alat untuk menghindari nasib buruk. Padahal lebih dalam dari itu. Ia adalah pengingat halus bahwa setiap pilihan membawa tanggung jawab. Nasib buruk bukan selalu hujan yang jatuh dari langit. Kadang ia adalah hasil dari keputusan yang tidak diiringi kesadaran. Kadang ia adalah buah dari tergesa-gesa. Kadang ia adalah gema dari doa yang tidak pernah sungguh-sungguh dipanjatkan. Di sisi lain, nasib baik bukan selalu jalan yang mulus. Kadang ia hadir dalam bentuk ujian. Kadang ia datang sebagai orang yang keras kepala, yang ternyata dikirim untuk mengajarkanmu arti sabar. Maka di sini, di penghujung pembahasan kita, aku ingin mengajakmu melihat pernikahan bukan hanya sebagai acara, melainkan sebagai laku hidup, laku untuk memahami dirimu, laku untuk mengasihi seseorang tanpa syarat, laku untuk berserah kepada Yang Maha Mengatur, sekaligus tetap bertanggung jawab pada pilihanmu sendiri. Hitungan Jawa boleh dilihat, ia boleh dijadikan bahan renungan. Namun jangan biarkan angka menakut-nakutimu. Jangan biarkan angka mengambil kendali atas jiwamu. Karena pada akhirnya, yang menulis cerita hidupmu, adalah sikap, doa, dan kesungguhanmu menjalaninya. Orang Jawa dulu hidup sederhana. Mereka menanam padi, mereka menyapu halaman, mereka duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat. Namun di balik kesederhanaan itu, mereka memiliki kebijaksanaan yang dalam. Membaca tanda tanpa diperbudak tanda. Jika hitungan baik, mereka bersyukur. Jika hitungan berat, mereka memperbanyak doa. Mereka tidak melawan takdir, mereka berdialog dengannya. Dan kamu, yang sedang mendengarkan ini sekarang, sedang berada di titik yang sama. Titik pertemuan antara angka, doa, dan pilihan. Mungkin kamu sudah menentukan pasanganmu. Mungkin kamu masih ragu. Mungkin hubunganmu sedang diuji. Mungkin kamu baru saja patah hati. Semua itu tidak mengurangi nilai dirimu sedikitpun. Kamu tetap utuh sebagai manusia. Kamu tetap pantas untuk dicintai. Terlebih lagi oleh dirimu sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang hal yang jarang dibahas. Takut salah memilih. Banyak orang takut menikah bukan karena pernikahannya, tetapi karena takut memilih orang yang salah. Namun siapa yang bisa benar-benar tahu mana yang benar dan mana yang salah? Kadang yang kamu anggap salah di awal, ternyata adalah pintu menuju kedewasaan. Kadang yang terlihat sempurna di awal, justru menyimpan badai yang belum terungkap. Pernikahan tidak selalu tentang menemukan orang yang sempurna. Ia adalah tentang bertemu orang yang, melalui dirinya, Tuhan mengajarkanmu arti cinta, arti sabar, arti menerima. Hitungan Jawa berbicara tentang kecocokan energi. Tapi energi paling kuat, bukan angka, melainkan niat. Niat untuk mencintai, niat untuk menjaga, niat untuk tidak berhenti memperbaiki diri. Meski hari terasa berat, di bagian 3 ini, aku ingin menghadirkan ruang doa. Bukan doa yang keras dan panjang, tetapi doa yang sunyi.
yang hanya terdengar oleh hatimu sendiri. Pejamkan matamu sejenak, atau cukup perlambat pandanganmu. Biarkan dunia di sekitarmu mengecil. Ucapkan dalam hati, Tuhan, jika memang Dia jalanku, kuatkan kami untuk saling menguatkan. Jika bukan, tenangkan hatiku untuk melepaskan tanpa membenci. Doa tidak perlu indah, yang penting, tulus. Dan sekarang, mari kita bicara tentang hal yang sering terlupakan. Sebelum menghitung wetonmu dengan orang lain, hitunglah dulu weton dalam dirimu sendiri. Hitunglah berapa banyak luka yang belum selesai. Berapa banyak kecewa yang masih kamu simpan. Berapa banyak harapan yang kamu gantungkan pada orang lain. Padahal seharusnya kamu hadiahkan kepada dirimu sendiri. Sebab jika kamu belum berdamai dengan dirimu, pernikahan bukan penyembuh ajaib. Ia hanya akan memperbesar apa yang sudah ada di dalam dirimu. Jika hatimu penuh cinta, pernikahan memperluasnya. Jika hatimu penuh luka, pernikahan membuatnya semakin terasa. Karena itu, bagian 3 ini adalah undangan untuk kembali pulang. Kepada dirimu sendiri, bukan mundur, bukan lari, tetapi pulang, agar ketika melangkah lagi, kamu melangkah dengan utuh. Di penghujung perjalanan ini, aku ingin menyampaikan sesuatu dengan sangat pelan. Tidak ada manusia yang benar-benar siap menikah. Yang ada hanyalah manusia yang berani belajar sambil berjalan. Kamu tidak perlu sempurna dulu. Tidak perlu bebas dari takut dulu. Tidak perlu tahu semua jawabannya dulu. Yang kamu perlukan hanyalah hati yang mau terbuka, mau memperbaiki diri, mau mencintai tanpa memenjarakan. Hitungan Jawa memberi kita kaca. Pernikahan memberi kita jalan, dan doa memberi kita arah pulang. Sekarang, jika hatimu merasa disentuh oleh perjalanan kata ini, aku ingin mengajakmu berinteraksi sekali lagi. Tuliskan di komentar kalimat sederhana ini. Aku belajar menerima takdir dengan tenang. Bukan untukku, bukan untuk algoritma, tetapi sebagai tanda bahwa hatimu telah melewati satu gerbang penting dalam hidupnya. Dan jika kamu masih mengingat angka itu, 77, kamu boleh menuliskannya sekali lagi. Sebagai simbol bahwa 2 jiwa, dirimu dan takdirmu, sedang belajar berjalan beriringan. Sekarang mari kita rangkum semua yang telah kita jalani bersama. Sebelum menikah, cek hitungan Jawa boleh, renungkan weton boleh, pertimbangkan neptu boleh. Tetapi lebih penting dari itu, cek hatimu, cek doamu, cek hubunganmu dengan Tuhan, cek apakah kamu sudah memaafkan masa lalumu. Karena nasib buruk bukan sekadar hitungan yang tidak cocok. Nasib buruk adalah ketika kita menutup hati dari pelajaran hidup. Dan nasib baik bukan hanya hitungan yang bagus. Nasib baik adalah ketika kita mau belajar, mau berubah, mau bersyukur. Pada akhirnya, hidup selalu mengembalikanmu ke satu titik. Kamu yang memilih, semesta menuntun, doa menguatkan, hitungan mengingatkan, tetapi langkah tetap milikmu. Dan di setiap langkah, ingatlah satu hal. Kamu tidak sendirian, ada yang melihatmu, ada yang membimbingmu dengan cara yang halus. Ada yang menjaga hatimu bahkan ketika kamu merasa rapuh. Sebelum kita benar-benar menutup narasi ini, izinkan aku mengucapkan terima kasih yang paling dalam. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih sudah membuka hatimu. Terima kasih sudah mau duduk dalam keheningan bersama kata-kata ini. Tidak semua orang sanggup berjalan sejauh ini. Di dalam dirinya sendiri, jika kamu kembali lagi, untuk mencari tema kejawen lainnya, tentang makna hidup, tentang perjalanan jiwa, tentang hal-hal yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Datanglah, pintu ini tidak pernah benar-benar tertutup. Kita akan kembali duduk bersama. Dalam sunyi, dalam tenang, dalam doa yang tidak bersuara. Sampai saat itu tiba, jaga hatimu, jaga langkahmu, jaga percakapanmu dengan Tuhan. Dan ingatlah, apapun hitungannya, apapun hasilnya, hidup selalu memiliki cara lembut untuk menuntunmu pulang ke arah yang memang disiapkan untukmu.